Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dalam banget. Sesuatu yang nentuin siapa kita sebenarnya pas lagi diuji habis-habisan. Ya, kita ngomongin soal ujian karakter. Yang suka nggak suka, pasti kita semua hadapin. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Bayangin Anda lagi ada di puncak-puncaknya kesuksesan. Sukses versi Anda ya, apapun itu. Nah, apa sih yang bikin Anda tetap berpijak di bumi? Yang jadi pegangan biar nggak goyah? Mungkin yang kepikiran langsung itu ya, jabatan, pengaruh, atau mungkin duit. Tapi sumber yang kita bedah hari ini bilang, bukan itu semua. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan inilah jawabannya, karakter. Jadi sebelum manusia dikasih wewenang atau peran apapun buat ngelola dunia ini, mereka itu dikasih identitas inti, semacam cetak biru dari sang pencipta. Terus karakter itu sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat dari sumber yang kita bahas, yang merujuk ke Kejadian 1 ayat 26, karakter itu kayak desain awal kita, gambaran integritas yang Tuhan kasih ke kita. Intinya, ini soal siapa diri kita jauh sebelum kita punya apa-apa atau ngelakuin apa-apa. Coba deh bayangin peran kita kayak gini. Kita ini duta besar. Seorang duta besar itu kan nggak mewakili dirinya sendiri ya. Dia mewakili kerajaan yang ngutus dia. Nah, karakter kita juga harusnya gitu, merefleksikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar ambisi pribadi kita. Nah, karakter ini, dia itu nggak dibentuk pas ujian, tapi justru kebuka pas lagi diuji. Sumber kita, ini mengidentifikasi ada 3 ujian utama yang bakal nunjukin karakter asli seseorang. Yuk kita lihat satu persatu. Ujian pertama, dan ini mungkin yang paling sering kita lihat, kekuasaan. Ada pepatah populer kan? Katanya kekuasaan itu cenderung korup, merusak. Tapi apa benar begitu? Jadi, poin pentingnya tuh ini. Kekuasaan itu nggak menciptakan monster. Dia cuma ngasih panggung dan pengeras suara buat karakter yang emang udah ada di dalam diri seseorang. Fungsinya kayak lampu sorot yang super terang gitu. Nah, ini nih yang bikin ngena banget. Contohnya konkret kan? Ada orang pas kampanye kelihatannya tulus, jujur banget. Begitu dapat jabatan, jadi mentingin diri sendiri. Atau pelayan Tuhan yang tadinya rendah hati, begitu jemaatnya banyak, jadi sombong. Kekuasaan itu nggak mengubah mereka loh, tapi cuma ngebuka topengnya aja, ngeluarin apa yang selama ini udah ada di dalam. Lanjut, ujian kedua, uang. Nah, ini ujian yang sering banget ngasih label harga ke integritas kita. Coba kita lihat sebuah kisah nyata yang luar biasa banget soal ini. Oke, kita pindah ke turnamen tenis Italia Masters tahun 2005. Andy Roddick, salah satu petenis top dunia waktu itu, tinggal butuh 1 poin lagi buat menang. Taruhannya benar-benar tinggi. Tiba-tiba hakim garis bikin kesalahan. Dia bilang servis lawan keluar. Yang artinya Roddick menang. Hadiah uang puluhan ribu dolar udah di depan mata. Tapi Roddick tahu bola itu masuk. Slide ini nunjukin dilemanya. Diam aja dan menang, atau jujur dan berisiko kalah. Dan apa yang dia lakuin? Gila sih, dia nyamperin wasit, nunjuk bekas bola di lapangan, dan bilang kalau bola itu masuk. Keputusan dibalik, poin buat lawannya. Dan ya, Roddick akhirnya kalah pertandingan itu. Kemenangan lepas, uang hadiah juga melayang. Tapi lihat deh hasilnya. Seketika itu juga kerugian finansialnya itu jadi nggak ada apa-apanya dibandingin sama apa yang dia dapat. Semua orang yang nonton, di stadion atau di seluruh dunia, jadi lihat dengan jelas kalau buat Andy Roddick, integritasnya itu jauh lebih berharga daripada piala atau selembar cek. Sekarang kita sampai di ujian terakhir dan ini mungkin yang paling berat. Kenapa? Karena terjadinya itu dalam sunyi. Ujian kesempatan saat kita mikir nggak akan ada yang tahu. Pertanyaannya dalam banget dan langsung ke intinya. Siapa diri Anda yang sebenarnya pas nggak ada penonton, nggak ada kamera, nggak ada yang ngawasin? Ini soal apa yang Anda lakukan saat punya akses. Akses ke internet sendirian di kamar, akses ke keuangan kantor tanpa ada yang ngecek, akses ke kesempatan buat kompromi tanpa ketahuan. Pilihan-pilihan yang Anda buat di momen-momen sunyi inilah yang paling akurat menggambarkan karakter Anda. Jadi, dengan adanya ujian kekuasaan, uang, dan kesempatan tersembunyi, gimana caranya kita bangun karakter yang kuat buat bertahan? Gimana cara kita nyiapin jangkar kita? Sumber kita menunjukin kalau medan perangnya itu ada di sini, di dalam pikiran kita. Setiap kompromi, setiap kejatuhan karakter, itu nggak terjadi tiba-tiba. Semuanya dimulai dari sebuah pemikiran, sebuah pembenaran kecil-kecilan di dalam kepala kita.
Nah, strategi yang ditawarin itu sifatnya proaktif. Jadi, daripada cuma nunggu godaan datang terus bereaksi, kita harus cara aktif ngisi pikiran dan hati kita dengan fondasi yang kokoh. Nilai-nilai yang jadi kompas moral kita pas keputusan sulit itu datang. Inilah inti dari semua obrolan kita. Popularitas, jabatan, kekayaan, semua itu bisa ngangkat seseorang ke tempat yang tinggi. Tapi itu semua rapuh. Cuma karakter yang kuat, yang akarnya dalam, yang bisa nopang seseorang pas angin ujian datang nerpa. Oke, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin beberapa hal ini. Anda itu orang yang seperti apa sih pas lagi nggak ada siapa-siapa yang lihat? Pernah nggak ngerasa kekuasaan atau uang, sedikit aja, mengubah cara Anda ngambil keputusan? Coba direnungkan baik-baik ya, karena karakter yang kokoh itu dibangunnya sekarang, jauh sebelum ujian yang sesungguhnya datang.